Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princesses. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Jumpa lagi dengan Kak Cika dan kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita berdoa ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau beribadah, Tuhan pimpin kami, biar kami fokus untuk menyembah Tuhan, beribadah dan melompat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya! Prince and Princesses, yuk sama-sama Kak Cika kita mau menyanyikan lagu ini, Jalan Serta Yesus. Ayo kita mau jalan serta Yesus dalam keadaan suka dan duka. Haleluya! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Yuk Prince and Princesses, kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita dan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Lingkupiku.
Tutupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Oh, yes Lord. Shalom Princess and Princesses, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 awesome kids. Yes I am, yes, give applause to Jesus. Yeay, hari ini kakak bersyukur, kakak seneng banget karena kita bisa ketemu kembali untuk beribadah bersama-sama. Walaupun masih secara online ya, soalnya kita mau mematuhi peraturan dari pemerintah untuk beribadah di rumah aja dulu. Oke, adik-adik jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Tetaplah konsumsi air putih yang secukupnya, buah-buahan, sayur, makanan, dan minuman yang bervitamin. Oke, good, tetap sukacita dan semangat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai untuk beribadah hari ini, kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya dulu, kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal dalam hidup kami yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur untuk makanan dan minuman kami, pakaian kami, rumah kami, keluarga, teman-teman, saudara kami, dan segala hal baik yang boleh kami nikmati. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ajari kami Bapa untuk duduk diam, taat dan dengar-dengaran, supaya apapun yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu ini, kami bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, awesome kids, sebelum kakak mulai membagikan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik, pernah nggak sih adik-adik melakukan sesuatu yang benar, yang baik,
yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi malah ditentang oleh banyak orang. Tidak ada yang mendukung adik-adik satu orang pun. Pernah? Terus adik-adik bagaimana menyikapinya? Nah, ini dia yang mau kita pelajari hari ini. Kita akan belajar dari seseorang yang bernama Elia, di mana imannya, kepercayaannya kepada Tuhan ditentang oleh banyak orang, bukan cuma 1, 2, 3 orang, tapi 450 nabi Baal. Di mana 450 nabi Baal itu tidak percaya sama Tuhan yang disembah oleh Elia, tapi justru percaya sama dewa yang mereka sembah, yaitu Allah Baal. Yuk, untuk tahu ceritanya lebih lanjut, semua silakan buka Alkitabnya. Dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Sekali lagi ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Kakak bacakan untuk adik-adik, dan adik-adik silakan menyimak dengan baik. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini.
Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Wah, adik-adik, seru banget ya ceritanya, di mana Elia seorang diri mampu membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah berkuasa, mampu membuktikan bahwa 450 orang Nabi Baal itu salah. Elia tetap mempertahankan kebenaran yang dia pegang walaupun tidak ada satu orang pun yang mendukungnya. Oleh sebab itu, tema yang kita pelajari hari ini adalah Elia, seorang yang tidak gentar. Nah adik-adik, apa aja sih yang bisa kita pelajari dari kisah Elia hari ini? Yuk, siapkan buku catatannya, mulai mencatat. Kakak akan kasih tahu poin-poinnya dalam 3, 2, 1, catat. Poin pertama, tetap melakukan kebenaran walaupun tidak ada yang mendukung. Elia, the one and only, satu-satunya yang tidak percaya kepada Baal, satu-satunya yang menyembah Tuhan yang hidup. Tidak ada yang mendukung dia. Semua orang menentang Elia, tapi Elia tetap berpegang, tetap mempertahankan kebenaran yang dia percaya. Adik-adik, kalau adik-adik tahu hal yang adik-adik lakukan itu benar, yang adik-adik lakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan, itu adalah kehendak Allah, pertahankan. Walaupun gak ada yang mendukung, walaupun semua orang menentang, selama itu kehendak Allah, lakukan. Oke? Poin kedua, jangan mudah khawatir, jangan mudah takut, jangan mudah stres. Elia, walaupun tidak ada yang mempercayai kebenaran yang dia pegang, walaupun orang-orang merendahkan, mengejek, menghina, menentang Elia, tapi Elia tetap melakukan kebenaran itu. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah tidak akan pernah mempermalukan Elia. Nah adik-adik, selama hal yang adik-adik lakukan itu benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan pernah takut bahwa adik-adik akan mendapatkan malu. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan selama hal yang dilakukan itu benar dan memang kehendak Allah. So, pertahankan kebenaran itu. Poin ketiga, sungguh-sungguh berdoa, bertindak, dan bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik tahu nggak? Elia doanya didengar oleh Tuhan karena memang dalam kehidupan sehari-hari Elia punya iman yang kuat sama Tuhan. Elia juga dalam kehidupan sehari-harinya benar di hadapan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Elia ini. Selain kita punya iman, selain kita berdoa sama Tuhan, pastikan kita juga mengerjakan iman kita, pastikan juga kehidupan kita itu benar. Kalau kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi adik-adik gak bisa melakukan sesuatu kalau cuma sekedar berdoa dan beriman, tapi juga harus mengerjakannya. Tapi juga gak bisa nih kalau mengerjakan doang tanpa iman dan tanpa doa. Jadi yang paling baik, paling benar adalah berdoa, beriman, dan melakukannya. Oke? Good. Oke adik-adik, kita sudah selesai dengar firman Tuhan. Kita juga akan menutup ibadah hari ini, tapi sebelumnya kakak akan bacakan ayat hafalan untuk minggu ini dari Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sekali lagi, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Yuk semua ambil sikap berdoa yang baik dan benar, kita berdoa.
Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Engkau bagikan kepada kami. Biarlah Bapa, kami menjadi anak-anak yang mau berpegang pada kebenaran, yang tetap melakukan kebenaran walaupun tidak ada yang mendukung kami, walaupun orang menentang kami, biarlah kami tetap melakukan kehendak Tuhan saja. Bapa, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan melakukan aktivitas kami seperti biasa, biarlah Bapa Engkau yang berkati kami, sertai kami agar apapun yang kami lakukan itu bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk segera dipulihkan supaya kami bisa beribadah, berkumpul bersama-sama kembali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. So, see you and God bless you. Bye.